Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Kisah dari Mas Dani SBR ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ini. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Guna-guna dari warung kopi seberang jalan. Kisah warung kopi Bang Doni. Pagi itu di warung kopi Bang Doni, rutinitas berjalan seperti biasanya. Aroma kopi seduh khas warung kopi Bang Doni menyeruak ke penjuru ruangan, ditemani suara sendok yang berdenting di atas gelas dan tawa kecil pelanggan tetap yang sudah akrab dengan suasana warung. Yang bertugas pagi itu adalah Jumri dan Lili. Jumri sedang sibuk membersihkan meja, sementara Lili melayani pesanan pelanggan sambil sesekali mencatat orderan di notes kecilnya. Namun pagi itu tidak seperti biasanya. Persis di seberang warung, tepat di deretan ruko-ruko baru yang belum lama direnovasi, terlihat keramaian yang cukup mencolok. Bendera-bendera kecil berkibar, karpet merah digelar, dan lantunan musik akustik terdengar dari panggung mini di depan salah satu toko. Mas Jum, lihat deh di seberang, ada acara apa ya? Kok rame banget deh, tanya Lili sambil menunjuk ke arah kerumunan. Jumri menyipitkan mata. Iya ya, ada acara apa ya? Kok rame banget? Setelah melihat spanduk yang ada, Jumri dan Lili baru mengetahui jika acara tersebut merupakan acara pembukaan sebuah kafe baru. Waduh, itu kayaknya pembukaan kafe baru deh. Baru juga buka udah rame gitu ya, ungkap Jumri. Namanya tuh, Lili membaca spanduk yang tergantung besar di bagian atas, Kopi and Space. Wih, namanya kekinian banget deh. Keduanya saling berpandangan. Interior kafe itu terlihat mewah dengan jendela kaca besar, lampu gantung bergaya industrial, dan barista yang memakai apron bergaya. Meja-mejanya berjejer rapi, sebagian bahkan punya colokan, dan ruang kerja sangat cocok untuk anak muda zaman sekarang, apalagi yang menyukai berkumpul sambil bekerja. Waduh, jangan-jangan ini bakalan nyedot pelanggan kita ini, gumam Jumri sambil melipat lap pembersih. Lili mengangguk pelan. Iya Mas Jun, aku juga kepikiran gitu deh. Tapi kita kan punya keunikan sendiri. Pelanggan kita itu loyal banget, apalagi yang udah lama langganan di sini. Jumri tersenyum. Iya sih, lagian rezeki kan udah punya bagian masing-masing. Tapi tetap saja ada rasa was-was bagi mereka berdua. Bagaimana jika warung kopi Bang Doni mulai ditinggalkan? Apakah kafe baru tersebut menjadi ancaman, atau memang warung kopi Bang Doni memiliki langganannya sendiri? Jumri dan Lili hanya bisa memandangi dari kejauhan sambil tetap menjalankan tugas mereka, karena satu hal yang pasti, persaingan baru telah dimulai. Sementara itu, di seberang warung kopi Bang Doni, kemeriahan acara peresmian Kopi and Space masih berlangsung. Suasana tampak megah, ramai, dan penuh semangat muda. Musik akustik mengalun lembut dari panggung kecil, dan beberapa tamu undangan tampak berjejer rapi di depan pintu masuk kafe yang berkonsep elegan industrial. Tiba-tiba saja terdengar aba-aba dari pembawa acara. Baiklah, kita akan menyaksikan momen yang ditunggu-tunggu, pemotongan pita peresmian Kopi and Space. Semua mata tertuju pada seorang wanita muda yang melangkah ke arah depan dengan penuh percaya diri. Penampilan mencolok tapi tetap anggun. Ia mengenakan blazer putih dengan rok senada, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura ambisi dan kecerdasan. Dialah Clara.
Clara adalah putri dari seorang pengusaha properti yang sukses. Clara dikenal sebagai sosok ambisius dan perfeksionis yang kini mulai merintis bisnisnya sendiri. Bukan karena kebutuhan, melainkan karena hasrat untuk membuktikan diri. Dia tidak ingin hanya dikenal sebagai anak dari orang kaya, dia ingin sukses atas namanya sendiri. Dengan mengucap bismillah, ucap Clara sembari tersenyum ke arah kamera dan tamu undangan. Saya meresmikan Copy and Space. Tepuk tangan pun membahana saat pita dipotong, balon-balon kecil dilepaskan ke udara, dan pengunjung yang sudah mengantre mulai masuk menikmati fasilitas kafe yang luar biasa lengkap. Wifi super cepat, ruang kerja dengan colokan di tiap meja, meeting room kecil, area smoking yang terpisah, dan bahkan ruang live musik untuk event mingguan. Tanya itu, menu kopi mereka dikelola oleh barista profesional yang sempat bekerja di kedai ternama ibu kota. Tak heran, saat pembukaan saja sudah banyak food blogger dan influencer yang hadir dalam membagikan pengalaman mereka di media sosial. Clara yang tadinya tampak menikmati momen pembukaan kafenya dengan tenang, tiba-tiba mengernyit saat pandangannya tak sengaja tertuju ke arah seberang jalan. Di sana, warung kopi Bang Doni nampak berdiri tegak, sederhana, tanpa embel-embel kemewahan, tapi pengunjungnya terus berdatangan. Dia menaruh gelas latenya ke atas meja dan segera melambaikan tangan memanggil asistennya, seorang pria muda rapi bernama Giovanni, serta dua staf marketing yang ikut membantunya menyiapkan pembukaan kafe ini. Begitu mereka berdiri di hadapannya, Clara langsung bicara dengan nada serius. "Gio, kamu tahu nggak soal kafe yang ada di seberang sana? Kok saya baru tahu ya kalau ada kafe juga di sini?" Giovanni tampak gugup, lalu ia menjawab, Itu warung kopi Bang Doni, Bu. Memang sudah lebih dulu buka, hampir setahun." "Oh gitu ya, kafenya juga ramai ya?" Saut Clara. "Oh iya Bu, soalnya banyak yang ngomong kalau di situ kopi dan makanannya enak," ucap Giovanni lagi. Clara menyipitkan mata. "Kamu bilang enak?" Timpal Clara disusul anggukan kecil dari Giovanni. Clara terdiam sebentar, matanya menatap tajam ke arah asistennya tersebut. "Gio, kamu tahu berapa besar dana yang sudah saya keluarkan untuk membuka kafe ini? Saya ingin semuanya berjalan dengan sempurna. Dan saya juga ingin orang-orang yang bekerja dengan saya itu bekerja dengan sempurna juga. Kenapa saya tidak mendapat info jika di sini ada kafe lain?" ucap Clara tegas. Rupanya saat itu Clara merasa kecewa dan marah karena dia tidak mendapat informasi mengenai saingan pada kafe yang akan dibukanya. Wajar saja, Clara merupakan orang yang perfeksionis. Dia harus mendapatkan info mengenai apapun. Mendapati itu, Giovanni nampak panik dan takut karena dia tahu betul bagaimana jika sang atasannya tersebut marah. Giovanni langsung menunduk dalam, bahkan nafasnya terasa berat saat melihat ekspresi tajam dari Clara yang kini berubah. Bukan lagi atasannya yang cantik dan elegan, melainkan seorang bos perfeksionis yang murka karena satu celah informasi. Maaf Bu Clara, saya pikir itu cuma kafe biasa, bukanlah kompetitor serius," ucap Gio dengan suara tertahan, berusaha tetap tenang meski sorot mata Clara menusuk seperti silet. Clara berdiri dari tempat duduknya, tangan kirinya terkepal, matanya tak lepas dari Giovanni. "Gio, kamu harus tahu, dalam bisnis tidak ada yang biasa. Kalau satu titik kecil kita abaikan, maka itu bisa akan menjadi lubang yang besar." Gio hanya mengangguk pelan. Kedua staf lainnya ikut tertunduk, tak berani menyela. Suasana di dalam kafe yang semula hangat oleh aroma kopi dan tepuk tangan peresmian kini terasa tegang dan dingin seperti AC yang disetel terlalu rendah. Clara menarik nafas panjang, nadanya mereda namun tetap tegas. "Saya beri kamu waktu 3 hari. Saya ingin laporan lengkap tentang kafe itu. Siapa pemiliknya, siapa yang bekerja di sana, siapa pelanggannya, dan apa yang membuat orang mau datang ke tempat itu setiap hari. Ngerti?" Gio mengangguk cepat. Baik Bu Clara, saya akan urus sekarang juga."
Oh ya Bu, saya juga mau memperkenalkan manajer untuk kafe ini. Kebetulan Ibu juga belum kenal. Ucap Giovanni yang segera memanggil seorang pria yang telah menunggu di luar dari tadi. Clara kembali duduk, meraih latenya yang kini sudah setengah dingin, tapi ia tak menyesal lagi karena pikirannya sudah berkelana jauh. Di situ, sesosok pria tegap berkumis tebal, berkulit legam, dan bersetelan rapi langsung memperkenalkan diri pada Clara. Dia bernama Jamingin. Kemudian, Jamingin mengutarakan jika dirinya mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam mengelola sebuah coffee shop. Tak hanya itu, Jamingin juga memamerkan prestasinya, yaitu dia selalu berhasil membuat ramai coffee shop yang dipegangnya. Mendengar itu, Clara tak merasa takjub dengan apa yang Jamingin utarakan karena memang Clara hanya melihat hasil. Akhirnya, Clara pun memberikan target pada Jamingin, dan di situ Jamingin langsung menyanggupinya dengan keyakinan penuh. Di malam harinya, seperti biasa, Doni nampak mengontrol warung kopi miliknya. Di kursi depan, dia nampak santai menikmati kopi sambil menghisap sebatang rokok Samsu yang digenggamnya. Doni nampak melamun karena rupanya Doni teringat pada sosok Gomang yang kini sudah tak bekerja lagi dengannya. Di tengah lamunannya, tiba-tiba saja Gembul datang menghampirinya. "Bang, lagi ngapain bang?" tanya Gembul. "Lagi servis komputer." Lagi ngapain? Lu kagak lihat gue lagi bengong?" jawab Doni sewot. Begitu aja marah. "Ya, saya tahu abang lagi bengong. Saya mau tanya, abang itu lagi bengong mikirin apa? Soalnya saya liatin muka abang lecek kayak jemuran lupa diangkat." Hahaha. Ledek Gembul. "Ih, suwe lu ngatain gue jambak juga lak-lakan lu deh," hardik Doni sewot. Masih marah-marah aja. Abang sebenarnya lagi mikirin apa sih? Jarang-jarang tahu saya lihat abang kayak begini, tanya Gembul penasaran. "Gue lagi kepikiran masih Gomang, Bul. Lagi ngapain ya dia ya? Biasanya nih, kalau hari gini nih, dia biasanya nongkrong tuh di pojokan," ucap Doni sambil melihat lokasi di mana biasa Gomang berada. "Ya bang, tapi ya bang, saya nggak nyangka loh bang. Saya kira Bang Gomang itu tunawisma, nggak punya rumah. Tahu-taunya dia orang kaya ya bang," ungkap Gembul. Makanya lu kalau ngeliat orang jangan dari luarannya doang, Bul. Ibarat kata begini, rokok gudang garam itu dalamnya bukan garam tapi rokok. Jarum super dalamnya bukan jarum tapi rokok. Nah, Ji Samsu itu dalamnya bukan bijinya si Samsu tapi rokok juga, seloroh Doni sambil memonyongkan mulutnya. Abang emang aneh, punya peribahasa kok sampai bawa-bawa biji orang. Ngilu bang dengernya, protes Gembul. Namun di situ seketika Doni melihat handphone dan ia teringat akan sesuatu. Bul, gue baru inget nih, gue diundang sama Mang Kamran. Lu masih inget kan bapak-bapak yang pernah berantem sama gue tuh pas kita ngurusin urusan si Sindu, ujar Doni. "Ya bang, saya masih inget bang. Kenapa emang ya bang?" tanya Gembul penasaran. "Gue diundang ke pembukaan toko buahnya yang baru. Kalau nggak salah lusa dah. Temenin gue ya Bul. Gue kalau jalan diri males. Gue kan gak ada yang kenal," pinta Doni. "Kenapa abang gak ngajak Mbak Dani aja sih?" sahut Gembul. "Udah Gembul, tapi dia kagak bisa. Katanya bentrok sama acara dia," ucap Doni lagi. "Di sana ada makanannya nggak bang? Kalau nggak ada saya malis bang," sahut Gembul. "Lo makanan mulu yang pikirin. Ya udah, pokoknya lu temenin gue ya, tenang aja. Lu kalau jalan sama gue kagak bakalan lapar. Ntar gue siapin rumput yang banyak," ucap Doni. "Enak aja bang, emang saya kebo apa bang?" sahut Gembul sewot. "Ya bukan, sebenarnya cuma mirip doang," ledek Doni lagi. 2 hari kemudian, di kediaman Doni. Saat itu, Doni tengah bersiap-siap untuk menghadiri undangan dari Ujang Kamran. Bila melihat waktu yang mundur ke belakang, Doni pernah berurusan dengan Ujang Kamran. Saat itu, Doni dan Ujang Kamran pernah salah paham hingga sampai adu fisik. Ujang Kamran merupakan sosok ahli bela diri. Meskipun usianya sudah tak muda lagi, dia mampu mengimbangi Doni saat itu. Namun sebelum semuanya terlambat, Ujang Kamran keburu menyadari jika dirinya berada di pihak yang salah. Ya, ternyata keponakannya yang dibelanya saat itu melakukan perbuatan kejahatan hingga menghilangkan korban jiwa. Kamran yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf pada Doni, dan sejak itu mereka berhubungan dengan baik. Di ruang tengah, Doni terlihat sedang berdandan di depan cermin sambil berteriak pada Gembul. "Bul,
Gembul, buru. Ih, lama amat sih lu. Mak Zubaidah yang saat itu melihat Doni sudah rapi pun bertanya, Atong, mau kemana? Rapi amat. Ini mak, Doni mau datang ke undangannya temen. Dia mau buka toko baru. Jawab Doni. Oh, temen lu mau buka toko baru, saut Mak Zubaidah. Terus lu diundang buat baca doa di sana? Ya kagak mak, emang Doni Ustadz, timpal Doni. Ya udah, lo hati-hati ya di jalan ya. Mau pergi ngaji dulu di masjid, ucap Mak Zubaidah lalu pergi meninggalkan Doni. Tak lama kemudian, Gembul pun keluar dari kamarnya dengan menggunakan baju andalannya. Bang, gimana bang? Saya bagus nggak bang? Pakai kemeja biru kayak begini? Tanya Gembul mengenai penampilannya. Udah cocok, bagus lu begitu. Udah kayak ikan paus bongkok, ledek Doni. Siang nih. Kemudian keduanya pun meninggalkan kediaman dan menuju ke tempat di mana Ujang Kamran membuka toko buah barunya. Akhirnya Doni dan Gembul pun tiba di salah satu sudut kota Jakarta. Saat itu terlihat banyak yang menghadiri acara pembukaan toko buah milik Ujang Kamran tersebut. Tenda-tenda putih dengan hiasan balon warna-warni berdiri rapi di depan sebuah ruko berlantai 2 yang kini dipenuhi aneka buah segar dari berbagai daerah. Apel Malang, manggis, durian montong, sampai buah naga merah tertata menggoda di atas meja-meja kayu yang ditata dengan apik. Di atas banner besar yang bertuliskan Grand Opening Toko Buah Segar. Doni dan Gembul tiba dengan santai. Mobil mereka baru saja diparkir beberapa meter dari lokasi. Gembul yang menggunakan kemeja berwarna birunya sempat terkagum-kagum melihat keramaian. Ramai banget ya bang. Oh iya, itu kira-kira kalau dicomot buahnya satu bayar nggak bang? Saya udah lapar nih soalnya. Celetuk Gembul sambil nyengir. Lebar, lu yang sabar jadi orang. Jangan malu-maluin gua, sentak Doni sewot. Mereka berdua lalu melangkah ke dalam tenda, melewati kerumunan orang-orang yang merupakan rekan bisnis dan beberapa kenalan lama Ujang Kamran. Musik akustik pelan mengalun. Dari sisi kanan panggung kecil, aroma buah segar bercampur wangi bunga papan ucapan selamat terasa sangat pekat. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat lantang. Bang Doni, Bang Doni, ya itu adalah suara Ujang Kamran yang muncul dari kerumunan lalu berjalan menghampiri Doni dan Gembul dengan senyuman lebar. Bang Doni, Mas Gembul, makasih banyak udah datang, ucapnya tulus. Oh iya, Bang Kamran, selamat ya, tokonya keren, buahnya juga seger-seger omannya. Ini mau udah kayak supermarket, kata Doni. Oh iya, nanti abis peresmian kita makan-makan dulu ya. Jangan pulang dulu atuh, ujar Ujang Kamran disusul anggukan dari Doni. Saya tinggal dulu ya Don, Mas Gembul, soalnya acaranya udah mau dimulai. Acara peresmian toko buah milik Ujang Kamran berlangsung meriah. Musik akustik mengalun dengan lembut. Para tamu sibuk mencicipi buah segar dan mengobrol santai. Sementara Ujang Kamran dengan bangga menjelaskan konsep tokonya dan mengucapkan terima kasih kepada setiap tamu yang datang. Doni dan Gembul juga ikut menikmati suasana, berdiri di dekat meja berisi potongan buah semangka dan jeruk sangkis yang menggoda. Namun tiba-tiba saja sebuah suara keras memecah keriuhan. Semua mata sontak menoleh ke arah atas, tepatnya ke lantai 2 toko. Dari sana, sebuah teko kaca besar berisi air sirup merah meluncur jatuh ke arah bawah. Dan yang lebih mengagetkan lagi, tepat di bawahnya berdiri seorang wanita cantik dalam balutan gaun semi formal berwarna krem yang tampak lengah sambil memainkan ponselnya. Tanpa pikir panjang, Doni bergerak cepat. Dalam sepersekian detik, dia menarik si wanita ke arah samping, menyelamatkannya dari kemungkinan terkena pecahan kaca. Namun karena refleksnya menangkap teko itu berhasil ia tangkap utuh, tapi air sirupnya tumpah ke seluruh tubuhnya. Bajunya yang tadinya rapi kini basah kuyup, belepotan merah seperti habis bermain perang sirup. Dengan posisi tangan kiri memegangi sang perempuan dan tangan kanan memegangi teko yang jatuh tadi, Doni berkata, Mbak, mbaknya nggak apa-apa. Wanita itu nampak syok dan terdiam sejenak. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. Namun di situ tiba-tiba saja tatapannya dalam menatap wajah Doni.
Wanita itu masih diam, nafasnya naik turun cepat karena kaget, matanya membelalak lalu perlahan mengerjap beberapa kali. Di hadapannya, seorang pria dengan baju basah kuyup, wajah serius namun tenang, menatapnya penuh perhatian. Mbak, Bang apa-apa, ulang Doni, suaranya tegas namun tetap hangat. Tangan kirinya masih memegangi lengan si wanita, memastikan dia sudah berdiri dengan stabil. Tangan kanannya memegang teko kaca yang masih utuh, walau lengannya ikut basah oleh sirup manis. Wanita itu akhirnya membuka mulut. Aku Aku nggak apa-apa, jawabnya. Suara pelannya nyaris tenggelam oleh suara para tamu yang mulai ramai kembali. Namun, yang tak terlihat oleh orang-orang di sekitar adalah tatapan si wanita yang berubah dari cemas menjadi kagum. Matanya menelusuri wajah Doni yang kini berada sangat dekat dengannya, basah oleh sirup. Rambutnya sedikit acak-acakan, namun dari sudut pandangnya pria ini terlihat seperti pahlawan dadakan. Doni menyadari tatapan itu dan ia sedikit salah tingkah. Maaf ya Mbak, bajunya juga kayaknya ada cipratan dikit dah, ujar sambil buru-buru mundur ke belakang mencoba memberi ruang. Walau satu sisi bajunya masih menempel lengket, wanita itu tersadar. Matanya melirik bajunya sendiri nyaris bersih, hanya sedikit noda sirup di bagian bawah dressnya. Gak apa-apa kok, yang jelas aku selamat. Dan itu karena kamu, ucapnya pelan tapi jelas. Matanya kembali menatap Doni, kali ini lebih tenang tapi justru lebih dalam. Sebelum Doni sempat menjawab, dari arah belakang datanglah suara gembul. Waduh, Bang, untung ada abang. Jadi si Mbaknya nggak kenapa-napa. Tapi abang jadi mandi sirup begini Bang. Kalau lihat begini ya, abang kayak pahlawan bersirup. Hahaha. Beberapa tamu lain mulai ikut memuji, dan salah satu panitia buru-buru meminta maaf serta membawa handuk kecil dan segelas air putih pada Doni. Ujang Kamran sebagai pemilik acara langsung mengajak Doni untuk merapikan diri di kantornya yang berada di lantai 2. Bang Doni, abang di sini aja dulu ya. Saya cariin baju dulu. Soalnya baju abang jadi basah semua. Aduh, saya minta maaf banget ya Bang, ucap Ujang Kamran merasa tak enak hati. Ya Bang Kamran, santai aja. Namanya juga musibah. Ya kita mah kagak ada yang tahu, kata Doni mencoba menenangkan. Ya udah, saya tinggal dulu ya Bang Doni. Oh iya, itu ada cemilan di atas meja. Silakan disambi, ujar Kamran disusul anggukan dari Doni dan juga Gembul. Ujang Kamran pun segera keluar dari ruangan itu dan meninggalkan Doni berdua dengan Gembul di situ. Setelah kepergian Ujang Kamran, mata Gembul nampak berbinar. Bagaimana tidak, di depannya terdapat banyak macam-macam makanan ringan berbagai rupa yang menggugah selera. Tanya itu, berbagai buah-buahan terlihat tumpah ruah di atas nampan yang besar seperti apel, klengkeng, rambutan, dan lain-lain. Demi memuaskan hasratnya, Gembul pun mulai mengambil satu persatu makanan yang terdapat di atas meja, sementara Doni mulai merapikan bajunya yang basah dan rambutnya yang terlihat sedikit acak-acakan. Namun tiba-tiba saja pintu di ruangan itu terbuka. Pada awalnya Doni mengira jika itu adalah Ujang Kamran, namun dugaan Doni keliru. Rupanya itu adalah wanita yang ditolong oleh Doni tadi. Dia nampak datang membawa kantong bag di tangannya. Maaf, saya harap Masnya mau nerima ini, ucap wanita itu sambil menyerahkan kantong di tangannya pada Doni. Rupanya kantong tersebut berisi kemeja baru yang dibelinya barusan. Rupanya wanita tersebut menyuruh asistennya membelikan baju baru untuk Doni. Untungnya acara tersebut bersebelahan dengan toko pakaian bermerek. Kalau saya lihat ukuran baju Mas L kan, jadi ini pasti muat, ucap wanita itu sambil tersenyum ke arah Doni. Saat itu Doni hanya terdiam dan menerima pemberian dari wanita tersebut. Seperti dihipnotis, Doni hanya mengangguk ketika wanita itu berbicara padanya. Namun tak lama Doni tersadar. Gak usah Mbak, gak apa-apa kok, baju saya bentar lagi juga kering, ucap Doni menanggapi pemberian itu. Namun wanita tersebut tetap memaksa karena dia merasa jika dirinya telah berutang budi pada Doni. Akibatnya Doni pun tak kuasa dan menerima pemberian baju tersebut. Tak berapa lama
Ujang Kamran pun kembali dengan membawa sebuah baju di tangannya. Di situ Ujang Kamran terkejut jika ternyata sudah terdapat wanita yang tengah berbicara pada Doni. "Clara," ucap Ujang Kamran. "Ngapain kamu di sini?" "Iya Bang Doni, kenalin, ini namanya Clara, anak dari sahabat saya." Lalu sang wanita yang masih berdiri di depan Doni memperkenalkan namanya. "Aku Clara, kamu?" Doni menjawab sambil mengangguk sopan. "Doni." Ya, rupanya secara kebetulan wanita itu adalah Clara, wanita yang sebelumnya telah membuka kafe tepat di seberang warung kopi Bang Doni. Namun saat itu Doni belum mengetahui hal tersebut. Suasana di dalam ruangan itu terasa sedikit canggung tetapi hangat. Doni masih berdiri dengan kemeja basah di tangannya, sementara Clara berdiri di depannya anggun namun terlihat sedikit gugup setelah Ujang Kamran menyebut namanya. "Bang Doni, ini Clara, anaknya sahabat saya," ulang Ujang Kamran sambil tertawa kecil. "Dulu mah sering main bareng sama anak saya waktu kecil. Sekarang udah jadi pebisnis hebat, punya kafe sendiri segala." Clara hanya tersenyum tipis, namun jelas wajahnya sedikit memerah, mungkin karena perhatian mendadak tertuju padanya atau mungkin karena Doni. "Oh iya, kafe kamu teh di mana Clara? Maaf ya, Om waktu itu nggak bisa datang. Soalnya Om lagi di Garut, ada urusan," ungkap Ujang Kamran lagi. "Iya, nggak apa-apa Om," jawab Clara. Kemudian Clara pun memberitahukan di mana alamat kafe barunya berada. Mendengar itu, Doni pun terkejut karena Doni baru mengetahui jika Clara membuka kafe dekat dengan warung kopi miliknya. "Oh, alamatnya kok kayaknya mah itu deket sama kafe punya Bang Doni." "Oh ya Clara, Bang Doni ini juga punya kafe kopi shop sama kayak kamu," sahut Ujang Kamran. "Iya, itu mah deket sama warung kopi saya," timpal Doni. Mendengar itu, kini gantian Clara yang terkejut. Dia pun baru menyadari jika kafe yang dilihatnya tempo hari adalah kafe milik Bang Doni. Clara sempat terdiam, dia agak terkejut lalu mengangguk. "Kamu Doni yang punya warung kopi Bang Doni?" Mereka berdua saling memandang beberapa detik, lalu nyaris bersamaan mereka tertawa kecil. Ada ketegangan yang luruh perlahan di antara mereka, dan entah kenapa keduanya merasa aneh tapi nyaman dengan pertemuan yang begitu tidak disangka. "Bener kata pepatah, kalau dunia cuma selebar daun kelor," ujar Doni. "Tapi maaf Bang Doni, apa saya sudah buat Bang Doni merasa terganggu? Soalnya saya kan udah bikin kafe dengan konsep yang sama, deket banget sama kafe Abang," tanya Clara penasaran. Mendengar pertanyaan dari Clara, Doni pun langsung menjawabnya. "Keganggu? Ya kagak lah Mbak Clara, rezeki mah udah ngatur. Lagian orang yang mau ngopi di Bekasi itu banyak. Saya mah kagak takut kehilangan pelanggan," ujar Doni. Mendengar ucapan Doni yang cukup bijak tersebut rupanya membuat Clara tersenyum kecil. Baru kali ini dirinya melihat sosok orang yang tidak ambisius dan tidak egois seperti Doni, karena Clara tahu jika harga diri seorang lelaki tidak lebih besar dari ambisinya, sehingga di situ dia yakin jika pria yang ada di depannya adalah seorang pria yang cukup istimewa. Namun tiba-tiba saja Ujang Kamran memecahkan suasana yang sempat hening. "Oh, jadi kafe kamu deket sama kafenya Bang Doni Clara?" tanya Ujang Kamran. "Iya Om, persis seberang-seberangan," jawab Clara. "Wah, nanti Mang Kamran enak tuh kalau main ke sana. Habis dari tempat saya bisa langsung dah ke tempatnya si Mbak Clara." Kembung-kembung dan ngopi, guyon Doni disusul senyuman dari mereka. Sementara yang lain mengobrol, Gembul hanya fokus pada makanannya. Dia tak henti-hentinya memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sadar dengan kelakuan temannya, Doni langsung menatap Gembul serta memberikan kode agar Gembul menghentikan perilakunya. Namun di situ Gembul seolah tak menghiraukan Doni dan tetap melahap semua makanan dengan lahapnya. Tak tahan dengan kelakuan Gembul, Doni pun langsung menghampiri Gembul dan berbisik, Gembrot, lu berhenti kagak? Lu makan udah kayak rayap lu, jangan bikin gue malu ngapa?" bisik Doni disusul wajah cemberut dari Gembul. "Bang Doni,
Mas Gembul, saya keluar dulu ya. Mau nemenin tamu yang lain. Silahkan disambi makanannya. Oh iya, di luar juga ada prasmanan. Kalau mau makan berat, ucap Ujang Kamran. Clara, Om keluar dulu ya. Kamu kalau mau di sini ya boleh-boleh aja, tanya Ujang Kamran. Mendengar itu, Clara baru tersadar jika dirinya sudah terlalu lama berada di dalam ruangan tersebut. Oh iya Om, saya juga mau pamit. Saya baru ingat kalau ada rapat, saut Clara. Kemudian Clara pun berpamitan pada Doni dan Gembul. Di situ Clara nampak gugup saat bersalaman dengan Doni. Entah apa yang mendasari hal itu. Apakah karena Doni telah menolongnya barusan atau ada sesuatu yang lain? Setelah Ujang Kamran dan Clara meninggalkan ruangan itu, Gembul kembali dengan terengginasnya melahap semua makanan yang ada. Buset nih Babon, lu kagak takut perut lu meledak? Itu kelengkeng senampan abis sama lu doangan Bulbul. Mana sampahnya banyak banget. Sial banget lu, malu-maluin, umpat Doni pada Gembul. Sementara itu, di jalanan kota yang mulai lengang karena larutnya malam, Clara yang baru saja selesai dari rutinitas kesehariannya nampak lelah duduk termenung di bangku penumpang belakang mobilnya. Lampu-lampu jalan membentuk bayangan lembut di wajahnya yang diterangi cahaya remang. Pemandangan di luar jendela sekilas berlalu, namun pikirannya justru tertambat di satu tempat, di satu momen, pada satu sosok, Doni. Dia teringat kembali bagaimana tubuhnya hampir terjatuh siang tadi dan bagaimana Doni dengan cekatan menangkapnya. Sebuah momen singkat yang seharusnya biasa saja, namun tidak. Ada sesuatu yang tertinggal. Wajah Doni, tatapannya yang dalam namun tulus, dan hembusan nafasnya yang sempat menyentuh kulit wajah Clara dengan begitu dekat, seolah waktu saat itu berhenti, menyisakan hanya mereka berdua di semesta kecil yang tiba-tiba saja tercipta. Clara menduduk pelan, hatinya terasa hangat dan untuk pertama kalinya sejak lama bergetar. Hampir seumur hidupnya, Clara hidup dalam dunia yang penuh ketegasan dan target. Dunia bisnis yang menuntutnya untuk selalu tangguh, rasional, dan tak mudah terbawa perasaan. Dia terbiasa berjalan sendiri, tegak, dengan langkah yang pasti. Dan cinta, cinta hanyalah kata dalam novel, bukan dalam agenda kesehariannya. Terlalu banyak pria yang pernah mencoba mendekatinya dengan berbagai cara, dari bunga mahal sampai janji-janji indah, tapi semua terasa sama, kosong, hambar. Tak ada satupun yang mampu melewati gerbang hatinya, apalagi tinggal di dalamnya. Seolah dunia ini tak menyimpan satupun lelaki yang membuatnya merasa istimewa. Namun Doni berbeda. Sederhana, jauh dari sosok ideal di atas kertas, tapi justru disitulah keajaibannya. Cara ia menatap, seakan melihat Clara bukan sebagai seorang pengusaha sukses, tapi sebagai seorang perempuan yang bisa rapuh, bisa gugup, dan bisa dicintai. Dan kini, di bangku belakang mobil yang sedang melaju pelan di bawah langit senja, Clara menyadari sesuatu yang tak bisa diabaikan. Hatinya yang selama ini tertutup rapat oleh dinding logika dan kesibukan, kini perlahan terbuka oleh seorang pemuda pemilik warung kopi bernama Doni. Bukan karena tampangnya, bukan karena status atau pencapaiannya, tapi karena cara dia hadir seperti hujan pertama setelah musim panjang yang kering, menyentuh lalu tinggal. Clara menyentuh dadanya perlahan, merasakan degup yang belum pernah secepat ini. Mungkinkah ini cinta? Bisik lirih nyaris tak terdengar kecuali oleh dirinya sendiri dan oleh hati yang mulai percaya. Esokan harinya, di kediaman Doni pagi itu, Gembul merasakan sakit pada perutnya. Dia terbaring lemas di atas kasur di kamar, wajahnya pucat, bulu dingin membasahi pelipis. Dia memegangi perutnya sambil meringis. Matanya setengah terpejam, seperti sedang bertarung melawan gelombang sakit yang datang silih berganti. Perut yang sakit Jum, kayak perang dunia ketiga, keluhnya lirik. Sejak subuh tadi, entah sudah berapa kali Gembul mondar-mandir ke kamar mandi, buang-buang air tak terkendali, membuat tenaganya terkuras habis. Kaos oblongnya yang biasanya longgar kini tampak menggantung di tubuhnya yang sedikit menyusut karena dehidrasi.
Doni yang baru selesai sarapan nasi uduk buatan Mak Zubaida nampak heran. Kenapa sahabat besarnya itu belum juga keluar dari kamar hingga Jumri pun muncul untuk sarapan. "Lah Jum, si Gembul mana?" tanya Doni penasaran. "Ah, Mas Gembul lagi sakit perut bang, dari subuh udah bolak-balik ke kamar mandi," jawab Jumri. Mendengar itu Doni langsung bereaksi, syukurin, gue dibilangin jangan makan banyak-banyak kemarin, rasain kan tuh moncor-moncor dah tuh." "Anjir lu Don, siapa yang moncor?" ucap Mas Zubaida ikut bertanya. "Itu mak, si Gembul sakit perut, soalnya kemarin dia makan banyak banget. Bayangin, lengkeng satu peti dihabisin sama dia sendiri," ungkap Doni. "Lah, lu ngadi-ngadi aja tong, masa ya si Gembul ngabisin kelengkeng atau peti?" sahut Mas Zubaida tak percaya. "Ini mak kagak percaya." "No, kalau kagak percaya sampahnya masih ada," kelakar Doni lagi. "Udah ngapa lu jangan ngomong baik tong, buruan lu liatin si Gembul, mak takut dia kenapa-napa," ucap Mas Zubaida khawatir. Kemudian Mas Zubaida, Doni dan Jumri melihat keadaan Gembul yang nampak lemas di kamar. Kembali Doni pun menasihati Gembul agar mengubah pola makannya karena kemarin Gembul seperti lepas kendali ketika memakan semua makanan yang disajikan oleh Ujang Kamran. Gembul hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, entah karena haru atau karena perutnya kembali berontak. Seketika aroma menyengat menjalar ke seluruh ruangan. "Suel Bul, lu tahan dulu ngapa? Ini ada emak ini," umpat Doni sambil menutup hidungnya. "Udah ngapa Don, ini orang lagi sakit lomelin mulu." Bul, ntar si Doni beliin obat Cina ya, biar lu sembuh," ucap Mas Zubaida yang terlihat kasihan dengan Gembul. "Oh, iya mak, makasih ya mak," jawab Gembul lemas. "Tenang aja Bul, ntar gue beliin obat Cina yang paling ampuh biar bol lu rapet lagi," sahut Doni meledek Gembul yang nampak lemas tak berdaya. Sementara di tempat yang berbeda, siang itu, suasana di Coffee and Space terasa berbeda sejak pagi. Antrean mulai mengular di depan pintu kaca kafe yang bergaya minimalis dengan sentuhan industrial itu. Para pengunjung berdatangan dari berbagai penjuru Bekasi. Beberapa penasaran karena melihat unggahan viral di media sosial. Sebagian lagi datang karena ingin merasakan sendiri hype yang sedang ramai dibicarakan. Baru 4 hari sejak pembukaan Coffee and Space sudah menjadi buah bibir, tak hanya karena desain interiornya yang fotogenik dan estetik, tetapi juga karena pelayanan dan atmosfer yang ditawarkan benar-benar berbeda. Ada kesan eksklusif tapi tetap hangat, formal tapi tetap nyaman untuk bersantai, kombinasi yang jarang ada di kota Bekasi. Di balik kesuksesan instan ini, Giovanni berdiri dengan ekspresi puas di lantai 2, mengamati lalu lalang pengunjung dari balik kaca sambil menyesap espressonya. Ia mengenakan jas kasual, berdiri dengan satu tangan di saku celana. Dari wajahnya tampak jelas bahwa ia sedang menikmati momen kemenangan kecil ini. "Kerja bagus Jamingin," gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di lantai bawah tampak Jamingin, manajer operasional Coffee and Space, bergerak cekatan meski sibuk. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Dia memastikan barista bekerja sesuai standar, menyapa pengunjung yang loyal, dan sesekali turun tangan langsung ketika antrean mulai padat. Aura kepemimpinannya tenang namun tegas, membuat semua staf bekerja dengan ritme yang rapi dan profesional. Giovanni tahu betul keberhasilan kafe ini bukan hanya karena modal besar semata, tapi karena orang-orang seperti Jamingin yang menghidupkan tempat ini dengan dedikasi dan semangat. Kalau begini terus, pikir Giovanni sambil menatap ke arah papan menu digital yang terus berganti gambar. Bisa-bisa warung kopi di seberang mulai kehilangan nafas. Senyuman sedikit mengembang, ada kepuasan, tapi juga sebuah tantangan yang masih menggantung. Sebab dia tahu perang dingin antara Coffee and Space dan warung kopi Bang Doni baru saja dimulai. Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, suasana tampak muram. Biasanya, pagi-pagi seperti ini, suara gelak tawa dan denting gelas kopi sudah mengisi udara. Namun kali ini, hanya ada suara angin dari AC yang terpasang.
Lili duduk di balik meja kasir, dagunya bertumpu di atas tangan, matanya menatap kosong ke arah jalanan yang lengang di dekatnya. Jumri berdiri tegap sambil memainkan tutup botol dengan gelisah. Mas Jum, udah 2 hari tempat kita sepi banget ya, ucap Lili pelan, hampir seperti gumaman. Jumri mengangguk, ekspresinya serius. Ya Li, biasanya jam segini mah udah ada orang-orang yang ngopi sambil sarapan. Sekarang kursi aja nggak ada yang keisi. Mereka saling berpandangan, saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Padahal kopi di sini nggak pernah berubah rasanya ya, ucap Lili lirih, suaranya mengandung dana kecewa. Bener, tapi kadang orang bukan cuma nyari rasa Li, mereka juga nyari tempat yang instagramable, AC dingin, sofa empuk, dan ya lifestyle gitulah, jawab Jumri pelan, suaranya sedikit pahit. Sore itu, saat pergantian shift, Doni datang menggantikan Gembul yang saat itu tak bisa masuk karena sakit. Mas Gembul sakit ya bang? Tanya Rizal. Ya, mencret-mencret dia, jawab Doni. Oh iya Jal, kata Jumri udah 2 hari tempat kita sepi. Nah, kalau malam bagaimana Jal? Soalnya kan gue udah 2 hari nih gak kemari, tanya Doni. Sama bang, kalau malam juga sepi. Agak tahu udah kenapa, jawab Rizal. Mendengar itu, Doni menjadi cemas. Dia tak tahu apa yang menyebabkan warung kopi Bang Doni menjadi sepi. Apakah karena ada saingan baru di seberang atau ada penyebab lainnya. Hingga akhirnya Doni menelpon sang kekasih dan bertukar pikiran dengan kekasihnya tersebut. Di situ Nani memberikan ide jika warung kopi Bang Doni membuat terobosan baru. Dalam sambungan telepon, Nani berkata, kayaknya kita harus buat tempat outdoor deh bang. Di belakang itu kan masih ada space ya. Nah, kita bikin aja meja-meja outdoor dengan nuansa taman gitu. Jadi kan bisa buat tempat foto-foto. Oh iya tuh. Nanti abang bikin kolam ikan juga biar kayak di puncak-puncak. Abang udah lama mau merah ikan, saut Doni bersemangat. Ya udah, masalah kolam mah gampang. Sekarang abang minta izin dulu sama emak kalau abang mau pakai lahan di belakang buat taman. Nanti kita sesuaikan jika abang emang mau bikin kolam ikan, ujar Nani lagi. Iya Nan, kalau masalah tempat mak bebas-bebas aja. Malahan mak pernah nyuruh pakai tanahnya semuanya. Dia luas amat. Nanti kata orang ini kafe apa lapangan bola. Guyon Doni disusul suara tertawa dari Nani. Beberapa hari kemudian, Gembul telah sembuh dari sakitnya. Walaupun sudah tidak moncor-moncor lagi, namun Gembul masih merasa lemas. Melihat itu, Doni tak tega melihat Gembul yang ingin berangkat ke warung kopi Bang Doni untuk bekerja. Akhirnya Doni pun mengantar dengan mobil miliknya. Di dalam mobil, Doni berkata, lo gue anterin. Biar kata gue sering marahin lo. Gue agak tega ngelihat lu masih lemas begini berangkat kerja. Makanya kalau makan jangan kayak kesurupan. Apa aja dia makan, ucap Doni menasihati Gembul. Di situ Gembul hanya terdiam sambil melihat pemandangan jalan yang ada di depannya. Sesampainya di parkiran warung kopi Bang Doni, Gembul segera keluar dari mobil yang ditumpanginya itu. Namun baru saja keluar, Gembul tersentak dengan pemandangan yang ada di depannya. Ya, dia melihat aura yang tak biasa terdapat di warung kopi Bang Doni. Di situ Gembul langsung memejamkan matanya. Melihat itu, Doni langsung menegur Gembul yang terdiam sambil memejamkan matanya. Bul, apa lu? Uduh, tahan Bul, tahan. Bentar, gua ambil dulu. Nanti bahaya kalau tokai lu bicara di sini. Ujar Doni panik. Mendengar itu, Gembul langsung membuka mata dan menatap Doni dengan tatapan jengkel. Bang, kenapa sih bang? Abang bisa gak sebentar aja gak ngaco ngomong kayak gitu, ucap Gembul sewot. Ya lagian lu merem-merem begitu kayak mau ngeden. Ya gue takut lu moncor kebablasan. Ada apa sih Bul? Kalau tiba-tiba merem begitu dah? Tanya Doni penasaran. Di situ Gembul pun memberitahu alasan pada Doni mengapa dia berperilaku demikian. Rupanya Gembul melihat aura negatif yang menyelimuti warung kopi Bang Doni. Aura yang dilihat Gembul berbentuk kabut hitam yang pekat. Mendengar penjelasan Gembul, Doni pun terkejut. Apakah aura itu yang sebenarnya membuat warung kopi Bang Doni menjadi sepi belakangan ini? Gembul kembali berkonsentrasi sehingga dia menemukan sumber dari energi negatif tersebut. Gembul berjalan ke sudut dari warung kopi Bang Doni. Di situ pandangannya tertuju pada sebuah pot bunga yang menjadi pajangan. Gembul menunduk sambil mengorek pot tersebut hingga dia pun meraih sebuah plastik hitam yang disembunyikan di dalam pot.
Gembul langsung membuka isi plastik yang rupanya berisikan tanah bercampur bunga. Tanah kuburan, gumam Gembul. Melihat itu, mata Doni langsung terbelalak. Dengan histeris, Doni pun bertanya, "Bul, apaan itu, Bul?" "Oh, ini tanah kuburan, Bang. Pantesan aja tempat kita sepi. Ada yang naruh beginian di tempat kita, Bang. Tenang aja, Bang. Biar nanti saya bikin pelajaran sama orang yang berani naruh-naruh ini," ucap Gembul yang langsung membawa kantong plastik itu bersamanya. Gembul langsung masuk ke dalam kamar yang dulu menjadi kamar Gomang. Di situ dia nampak duduk bersila sambil merapal doa-doa menolak bala. Setelah beberapa lama Gembul pun selesai dan keluar dari dalam kamar yang terletak di belakang warung kopi Bang Doni. "Gimana, Bul? Beres?" "Buset, suwe banget ini ya. Siapa yang kira-kira naruh beginian ini di sini?" tanya Doni. "Siapa aja yang naruh ini, Bang? Saya udah bikin dia ngerasain pembalasannya, Bang," sahut Gembul bengis. "Hah? Lu udah matiin orang yang ngirim ini?" "Buset, jangan, Bul. Jangan ampe lu jadi pembunuh. Gua kan kagak nyuruh lu ngelakuin itu, Bul." "Ya Allah, ngapa lu baru mencret sebentar udah kayak gini sih, Bul? Ngebunuh orang itu dosa, Gembul. Ini pasti gara-gara lu sakit mencret nih. Lu jadi sadis kayak begini," ucap Doni panik. Mendapati itu, dia hanya menatap Doni datar. Dia tidak menyangka jika Doni berpikiran sejauh itu. "Bang, Abang udah selesai halunya belum? Saya nggak ngebunuh orang yang ngirim ini, Bang. Saya cuma bikin dia semaput. Soalnya dia udah berbuat buruk sama tempat kita." Mendengar penjelasan Gembul, wajah Doni yang semula cemas seketika berubah tenang. "Wah, begitu ya, ngobrol dong. Ya udah, yuk kita ke dalam. Mulut gue udah adem, pengen ngopi sama ngerokok," ajak Doni. Seakan tidak terjadi apa-apa, Gembul dari arah belakang mengikutinya sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku Doni yang aneh barusan. Sementara di tempat berbeda, tepatnya di seberang warung kopi Bang Doni, Clara datang ke kafe barunya tersebut. Dia nampak senang melihat laporan pendapatan dari usaha barunya tersebut. Di ruangan, Giovanni sang asisten dengan bersemangat melaporkan hal tersebut. "Jadi, Bu, semenjak dipegang sama Pak Jamingin, kafe Ibu jadi ramai nih. Pendapatannya pun maksimal," ujar Giovanni bersemangat. Clara hanya mengangguk. Namun di lantai 2 itu pandangannya teralihkan oleh kondisi warung kopi Bang Doni yang nampak sepi. Bukannya senang, Clara malahan merasa gundah rupanya. Sejak pertemuannya terakhir dengan Doni, Clara seperti peduli dengan kondisi warung kopi Bang Doni. "Loh, kok kafe di sebelah jadi sepi? Kamu tahu kenapa bisa begitu, Gio? Apa jangan-jangan gara-gara kita?" tanya Clara pada asistennya. "Oh, tentu dong, Bu. Itu karena kita melakukan dumping. Jadi kita menjual kopi di bawah harga pasaran. Selain itu, Pak Jamingin rupanya punya ritual tersendiri yang membuat tempat kita menarik para pelanggan dari luar, termasuk pelanggan dari kafe yang ada di sebelah itu, Bu. Jadi Ibu tenang aja ya. Saya sudah menyelesaikan masalah yang membuat Ibu kemarin merasa gundah," jelas Giovanni. "Nanti dulu. Maksud kamu gimana ya? Kita ngejual kopi di bawah harga pasaran. Terus manajer kita Pak Jamingin punya ritual khusus," tanya Clara lagi. Jadi begini, Bu. Biaya produksi kopi kita subsidi dari biaya promosi yang Ibu berikan. Jadi tidak mengganggu pembelian bahan baku. Nah, untuk ritual yang dilakukan sama Pak Jamingin, dia rupanya sudah selalu melakukannya sejak dulu, Bu. Dan itu selalu berhasil. Ibu juga bisa lihat hasilnya kan sekarang, ungkap Giovanni bersemangat. Saat itu yang ada di pikiran Giovanni, dia akan mendapat pujian dari sang atasan. Namun reaksi yang diberikan Clara berbeda. Ya, dia sangat nampak marah pada asistennya tersebut. "Gio, saya nggak tahu ya, apa sih yang ada di pikiran kamu? Hah? Biaya promosi yang udah saya kasih itu seharusnya digunakan secara fair dong, tidak dengan cara curang seperti ini. Jual produk di bawah harga standar adalah perbuatan curang, Gio, dan saya nggak suka sama itu. Saya harap kamu stop program itu sekarang juga," bentak Clara pada Giovanni. "Dan sekarang panggil Jamingin. Saya mau bicara sama dia," perintah Clara pada asistennya itu. Mendapati itu, Giovanni langsung menunduk ketakutan. Dia tidak menyangka jika bosnya itu sangat marah padanya. Baik, Bu, saya panggil segera," saut Giovanni yang segera memanggil Pak Jamingin, sang manajer kafe. Di bawah, Giovanni tak menemukan sosok Pak Jamingin. Dia pun bertanya pada salah satu pegawai yang ada di sana. "Mas, Pak Jamingin mana ya?" "Wah, tadi Pak Jamingin jatuh pingsan, Pak. Baru aja dibawa ke klinik, katanya perutnya kram," ungkap salah satu pegawai itu.
Mendapati laporan itu, Giovanni segera memberitahu Clara. Di situ, Clara merasa ada yang aneh pada kafenya. Dia pun segera turun dari ruangan dan memeriksa semua sudut kafenya. Benar saja, di salah satu sudut di dekat gudang, Clara menemukan sesajen berupa gelas berisi kopi hitam dan beberapa pernak-pernik lainnya. Gio, saya sepertinya nggak cocok deh sama gaya pekerjanya Pak Jamingin. Mulai sekarang, saya nggak mau Pak Jamingin kerja di sini lagi. Ngerti kamu? Ucap Clara tegas, disusul anggukan dari Giovanni. Rupanya, bila dilihat dari rentetan kejadian, Pak Jaminginlah yang menaruh kantong plastik berisi tanah kuburan di warung kopi Bang Doni. Dan akibat perbuatannya itulah Pak Jamingin mengalami balasan ya. Selain dirinya yang kini terbaring sakit, dia pun kehilangan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, warung kopi Bang Doni pun kembali normal. Pelanggan yang sempat menghilang kini muncul kembali. Di sore itu, nampak Doni dan Gembul sedang mengobrol di depan warung kopi Bang Doni. Bener Bul, gara-gara itu warung kita sepi. Untung lu sempet nemuin plastik yang isinya tanah entu. Kalau kagak bisa bangkrut gua, ucap Doni lega. Siapa dulu dong? Gembul. Bonus dong, bonus, sindir Gembul. Jadi bonus. Kuasain nus, duit mulu yang ada di pikiran lo. Ya, ngomong-ngomong, orang yang ngirimin ini nasibnya bagaimana ya Bul? Tanya Doni penasaran. Tenang aja bang, saya cuma bikin perutnya kram aja, tapi keramnya sebulan. Habis itu sembuh kok. Lagian saya nggak mau nyakitin orang lama-lama. Terang Gembul. Oh gitu ya. Kira-kira siapa orangnya Bul? Lah apa jangan-jangan orang yang Mbak Clara ya? Pan cuma dia saingan kita. Soalnya kejadiannya pas banget kafenya buka. Tapi masa iya dia pakai cara beginian? Bingung gue jadinya, ucap Doni. Oh iya, tapi bang, Mbak Clara cakep ya. Apalagi pas abis ditolongin sama abang. Kayaknya dia demen tuh sama abang. Wah, bakal jadi urusan baru nih, saut Gembul nampak senang. Lu jangan mula-mulain dah Bul. Gua kemarin cuma nolongin dia doang biasa, kagak ada maksud apa-apa, timpal Doni. Kini terdapat persaingan baru dari warung kopi Bang Doni. Bagaimanakah peta persaingan itu ke depannya? Apakah terjadi insiden-insiden yang lain atau malah sebaliknya? Akankah terjadi kolaborasi antara warung kopi Bang Doni dengan coffee space milik Clara? Mengingat Clara yang memiliki perasaan terhadap Doni. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR. Kisah warung kopi Bang Doni keren banget ya. Waduh, muncul lagi pesaing baru nih. Setelah Ivo jarang kedengeran, ada Clara deh masuk ya. Oh, ini makin seru nih ke depannya nih. Apalagi Clara itu keren sih, saya suka ya. Dia apa namanya bersaing ya, udah bersaingnya secara sehat, nggak suka ya guna-guna. Apalagi pakai sistem dumping ya. Sistem dumping tuh apa namanya, harga menurunkan harga di bawah pasaran tuh nggak boleh, nggak sehat tuh kayak begitu tuh. Dan ini dia nggak setuju. Intinya bersaing juga secara sehat. Dan dia kayak di film ini ya, jangan-jangan Mas Dani SBR saya curiga nih, dia sering nonton film India nih. Romansa dapet banget karena tuh pas mau kena teko ya kan, kesiram ditangkap cak ya kan. Wah, agak keren banget Mas Dani SBR ini ya. Dan bagaimana di sini Gembul akhirnya mengalami moncer-moncer karena makan kelengkeng satu peti. Waduh, kelengkeng satu peti habis sama dia, itu ngebel apa doyan. Luar biasa sekali, makin gak sabar untuk episode selanjutnya bagaimanakah hubungan antara Doni dan Clara. Dan karena ada dampingannya depan ya, seberang-seberangan. Makin seru aja. Ditunggu, jangan lama-lama ya untuk Mas Dani SBR kelanjutannya. Terima kasih atas kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Leo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya nih ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Leo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya,
Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, pokoknya senyamannya teman-teman aja deh. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.